Ya, shalom. Ya, Bapak Ibu, selamat hari Lebaran. Belum ya? Menurut saudara-saudara kita yang melihat isbat kayaknya besok ya. Jadi memang tidak berubah besok ya. Dan terima kasih untuk teman-teman PAW, teman-teman PPK gitu ya. Karena hari ini hari yang spesial sehingga dilayani oleh bapak-bapak mulai dari penerima tamu sampai dengan pemimpin pujian juga singer ya. Ya memang ada beberapa wajah yang tidak asing tetapi ada wajah-wajah yang baru ya, seperti Pak Darto, Pak Joko, Pak Parjo ya, sudah lama nggak main musik dan hari ini bisa melayani kita main musik ya. Sekali lagi luar biasa, terima kasih banyak. Dan hari ini kita ada di minggu terakhir, minggu kelima, dan tentunya temanya pun tema terakhir tentang karya keselamatan Allah. Yang saya kasih judul untuk minggu ini adalah hidup dalam kemenangan ya. Hidup di dalam kemenangan. Saya yakin dan percaya ini sudah satu tema yang umum yang sering kita dengar sebagai orang Kristen, yaitu hidup di dalam kemenangan. Bahkan slogan kita adalah kita lebih dari pemenang. Waduh, jadi orang Kristen ini luar biasa ya. Kita lebih dari pemenang. Ini itu lagunya gitu ya. Nah, kita akan masuk di dalam satu perikop yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Saya ambil dari Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Efesus 2 ayat yang pertama dan sampai dengan 10. Ini 10 ayat yang berbicara tentang hidup dalam kemenangan ya. Jadi hidup dalam kemenangan itu berarti sudah menang gitu ya. Karena kita kemarin sudah belajar bagaimana kasih Tuhan itu mulai memanggil kita, menobatkan, menebus dan seterusnya sampai yang terakhir memuliakan kita. Jadi ada 6 tahap dan yang terakhir tentunya kalau kita bicara semuanya karya Tuhan dilakukan, maka kita ini hidup di dalam kemenangan. Ya toh? Nah, hidup di dalam kemenangan. Nah, kemenangan seperti apa? Coba kita lihat Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10 supaya nggak ngantuk. Ya, walaupun tadi WL-nya menggebu-gebu, tapi jujur saya gitar itu panik ya. jadi kaku, nggak bisa menikmati. Jujur Bapak Ibu berbahagialah Bapak Ibu yang ada di bangku gitu. Wah, itu bisa menikmati betul ya. Yang di sini tuh isinya mau keperingan ya Pak Joko ya. Ini bener apa salah gitu. Ya puji Tuhan ada Pak Eko yang tiap kunci gitu ya. Tapi yuk kita kembali ke ayat kita Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10 ya. Saya akan baca ayat yang pertama, lalu Bapak Ibu sekalian ayat yang kedua, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10, judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, semuanya adalah kasih karunia. Ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus.
Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin ya. Jadi kalau kita bicara tentang ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, ini adalah dasar daripada 6 tahapan bagaimana Tuhan Allah mulai memanggil kita, menobatkan kita, menguduskan kita, dan seterusnya sampai dikatakan di ayat ke-6, Kristus Yesus telah membangkitkan kita juga. Jadi kita ini sebetulnya sudah mati, tapi kemudian dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini bicara dua pandangan. Yang pertama adalah mati secara rohani, tetapi juga mati secara jasmani. Cepat atau lambat kita semua mati, ya. Tetapi ayat ini berkata, kalaupun kita mati, ya, kalaupun kita mati, Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi ini bicara tentang kemuliaan. Tuhan menyiapkan kemuliaan. Kita sudah belajar itu beberapa minggu yang lalu. Jadi kalau kita bicara tentang karya Tuhan, sebetulnya kalau kita bicara tentang hidup dalam kemenangan, kalau kita mau jujur, kemenangan yang kita dapat itu dari Tuhan. Betul ya? Kemenangan yang kita dapat bukan semata-mata karena kita hebat, tetapi semua karena pemberian. Dan ini yang ditekankan di dalam Injil, mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Kalau kita bicara Perjanjian Lama, isinya sebetulnya sederhana, bahwa orang Israel itu ada di Mesir, dan karena tangan Tuhan yang besar itu, mereka dikeluarkan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Bukan karena orang Israel hebat, tapi semata-mata karena Allah sudah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Betul ya? Itu inti daripada Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama intinya sebetulnya orang Israel itu nggak ngapa-ngapain juga. Tetapi karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa keturunanmu akan menjadi bangsa pilihan, mau nggak mau, maka Tuhan angkat mereka dari Mesir dan bawa kepada Israel alias tanah Kanaan, atau zaman sekarang kita bicara dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Jadi yang pertama, hidup dalam kemenangan, kita harus paham bahwa kemenangan yang kita dapatkan itu bukan karena kita puasa. Ya, ini berbeda. Kalau saudara-saudara kita besok itu merayakan hari kemenangan, ya, maka kalau saya melihat mereka, saya bilang mereka lebih hebat. Karena mereka menang atas keringat dan usaha mereka sendiri. Tetapi kita menang karena Kristus. Kristus yang sudah panggil kita, Kristus yang sudah tebus kita, Kristus yang sudah tobatkan kita. Bahkan tadi ayat terakhir, Kristus yang akan membangkitkan kita. Kita nggak ngapa-ngapain.
Itu bedanya kalau saudara kita besok rayakan kemenangan, kasih selamat yang paling meriah. Selamat bro, engkau meraih kemenangan. Tapi kalau kita gimana? Kita menang karena pemberian. Jadi yang pertama sekali lagi, menang karena pemberian. Karena itu ayat 8 dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu harus dipatri kuat-kuat di dalam hati kita, bahwa kita ini dapatnya gratis. Kita ini bukan karena usaha, tetapi kita mendapatkan keselamatan karena pekerjaan Kristus. Nah karena itu jangan ada yang sombong. Sombong itu maksudnya gimana sih? Sombong itu merendahkan nilai keselamatan. Ya, contohnya ya, kalau kita diberi rumah sama orang tua, dikasih warisan, siapa yang dikasih warisan rumah? Haleluya ya, ada ya. Ketika kita menerima warisan itu, maka kita harus sadar bahwa ini memang bukan hasil usaha kita. Tapi jangan anggap remeh pemberian orang tua, betul ya? Jangan terus saya juga terimanya juga gak bayar, ya sudahlah saya jual murah aja. Ya? Harusnya ketika kita tahu bahwa ini adalah pemberian dari orang tua kita, kita lebih menghargainya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ini bukan pekerjaan saya. Saya jangan bermegah atasnya. Saya jangan sombong atasnya. Jangan mentang-mentang kamu punya rumah yang diberikan orang tua kepadamu, kamu menghina orang lain yang belum punya rumah. Itulah mengapa Tuhan bilang jangan ada yang memegahkan diri. Tapi ada pertanyaan menarik. Bukankah kita juga dituntut Pak Pendeta untuk mengampuni, untuk berbuat baik, untuk memberikan sebagian berkat kita kepada orang lain, dan banyak hal lain? Bukankah itu effort kita? Bukankah itu hasil usaha kita? Betul ya? Siapa di sini yang masih belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Masih ada ya. Berat ya? Waduh, mungkin sampai bahasa Pak Eko itu jatuh bangun aku ya. Ya, kita betul-betul berusaha untuk melakukan, tapi jatuh lagi sehingga kita merasa bahwa kita punya andil di dalam keselamatan. Oh Tuhan, enggak kok. Semuanya enggak cuma sekedar pemberianmu. Aku juga, kata Pak Pendeta, harus pakai pakaian. Berarti kita harus melakukan tingkah laku perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Berarti kita juga punya andil bagian. Ya? Kita nggak berbohong. Itu berarti effort kita dong. Betul nggak? Setuju ya? Kita mau mengampuni, kita mau berbagi, kita mau setia. Tiap minggu datang ke gereja. Tuhan, ini bagian saya lakukan bagian saya. Nah ini ada yang salah persepsi tentang ini ya. Jadi ketika kita mempelajari apa yang tertulis di dalam Alkitab, semua yang Tuhan suruh, maaf ya, kalau kita mau bercermin, sebetulnya itu untuk kebaikan kita. Saya membaca satu buku yang menarik gitu ya. Ini terlepas kontroversi yang ada, tetapi buku ini mengatakan bahwa dalam konteks kekristenan ini sudah membangun peradaban di negara Eropa dan negara
Amerika tentunya, karena Amerika ini pecahan dari Eropa yang kabur karena dikejar-kejar. Ya, makanya Amerika itu kan dulu jajahannya Inggris, ya. Dan mereka kabur ke sana, ya. Australia sama, Australia itu sebetulnya orang-orang buangan. Jadi Australia itu sebetulnya dulunya para napi, ya. Penjahat-penjahat sama Ratu Inggris dibuang ke Australia, malah jadi satu negara sekarang, ya. Nah, tetapi yang menarik bagaimana nilai-nilai di dalam Alkitab itu membawa perubahan besar di dalam sebuah masyarakat. Saya kasih contoh saja. Memang perlu perjuangan yang panjang, tetapi salah satu yang dimunculkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah bicara tentang anti perbudakan. Tuhan Yesus bicara 2-3 orang berkumpul dalam nama. Bapak Ibu, ini satu lompatan besar. Karena zaman itu ini kita bicara 2000 tahun yang lalu. Manusia itu dibedakan. Yang pertama adalah laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan itu warga nomor 2. Sampai hari ini orang Yahudi kalau mau berdoa, mau ibadah, harus ada 10 pria. Nek ono 9 pria, 1000 wanita ora sido. Tidak memenuhi kuota. 9 pria, 1000 wanita. Ini ada berapa nih prianya? 10 lebih lah ya, aman gitu. Tapi kalau kurang dari 10 nggak jadi ibadah. Ya, ulang nggak jadi. Kenapa? Karena buat mereka yang dihitung laki-laki. Tetapi Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul, nggak perlu laki-laki atau perempuan. Tuhan nggak bilang harus laki-laki atau harus perempuan. Dan ini dikatakan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dan tidak hanya diajarkan. Tuh, banyak yang pengajar-pengajar itu jargoni, iso ngajar, iso lakoni. Ya, Tuhan tidak membedakan muridnya yang laki-laki maupun yang perempuan. Tuhan sayang sama Lazarus, tetapi Tuhan juga sayang sama Marta dan Maria. Betul? Jadi Tuhan tidak membedakan. Dia tidak hanya mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, tetapi dia melakukannya. Tetapi tidak hanya laki-laki dan perempuan yang dibedakan. Yang dibedakan yang kedua adalah orang merdeka dan budak. Orang merdeka dan budak itu berbeda. Gitu ya. Maka dari itu ketika Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul, ini satu pandangan yang ekstrim zaman itu. Bagaimana mungkin orang ini nggak dihitung berbeda satu dengan yang lain? Nggak mungkin. Semuanya dihitung sama Tuhan Yesus. Makanya Tuhan bilang apa? Kasihlah sesamamu manusia. Lalu ada orang yang bertanya, muridnya tanya, Tuhan, siapakah sesamaku manusia? Tuhan kasih perumpamaan apa? Orang Samaria yang baik hati. Kenapa Tuhan kasih perumpamaan itu? Buat orang Yahudi, orang Samaria itu nggak ada nilainya. Tapi Tuhan mau bilang semua sama di mata Tuhan. Dan spirit itu yang membangun budaya modern. Ya. Spirit itu yang membangun budaya modern. Terlepas lamanya waktu untuk sampai ke sini, is okay. Tetapi spiritnya itu diakui atau tidak, hukum-hukum yang ada di barat berpijak pada ini, sehingga muncul yang namanya hak asasi manusia. Kenapa? Karena semua orang sama. Saya tanya, berarti Tuhan kasih perintah, kasihlah sesamamu seperti
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini bicara untuk keuntungan Tuhan atau keuntungan kita. Saya percaya ini untuk keuntungan kita. Ada mungkin bilang, oh enggak lah, ya enakan zaman dulu masih ada budak. Saya kira kalau ada orang yang masih berpikir lebih enak zaman dulu di mana masih ada perbudakan, something wrong. Amerika itu baru selesai perbudakan itu tahun 50-an, ya. Jadi tidak lama. Ya, zaman dulu orang-orang kulit hitam itu adalah budak. Dan Anda tahu dari mana mereka berasal? Dari Afrika. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah sebetulnya orang Afrika sendiri yang menjual saudaranya. Jadi di Afrika itu banyak suku-suku, sehingga suku ini menyerang suku yang lain, dan yang kalah perang itu jadi budak. Orang Eropa datang ke Afrika, mereka beli budak itu, dibawa ke Eropa. Zaman dulu budak itu komoditas. Ya, zaman sekarang komoditas itu apa? Minyak, ya, batu bara, ya kan? Ya, minyak sawit maupun minyak bensin, ya kan? Itu komoditas. Zaman dulu itu budak, bayangin. Makanya nggak heran Eropa itu menguasai Afrika banyak. Ya, hampir semuanya itu dulu dikuasai Perancis lah, Belanda lah, Spanyol lah. Intinya apa? Duit. Tapi bukankah Tuhan sudah bilang bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang? Jadi bukan ajaran Tuhan yang salah, tetapi manusianya yang salah. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, dunia jauh lebih baik. Setuju? Tidak perlu ada perang. Betul? Jujur saja, perang itu apa sih? UUD, Bapak Ibu. Perang itu ujung-ujungnya duit. Makanya ini banyak orang yang mulai takut karena Amerika sama Cina mulai perang dagang. Kalau perang dagang nggak selesai, lanjutnya perang fisik. Nah itu, kalau perang dagang ini nggak selesai, lanjutannya perang fisik. Amerika jengkel, keluarin kapal Indo, gitu. Dan Cina nggak akan diam saja, karena dia juga punya power, ya. Artinya apa? Ini bicara tentang akar dari segala kejahatan adalah cinta, ada uang. Ini Tuhan sudah bilang kapan? 2000 tahun yang lalu. Kalau kita mau lakukan semuanya, saya yakin dan percaya dunia jauh lebih indah. Betul? Ya. Satu tulisan di Pemudik, saya baca, saya lihat di TV, ya. Dunia itu kejam. Dunia itu pahit, yang manis hanya senyum istriku. Ya, tapi intinya apa? Kita merasakan dunia itu pahit. Kenapa? Ya karena gak mau nurut apa yang Tuhan mau. Kalau kita mau nurut dan nurutnya dari dulu, gak perlu ada perang salib. Amin. Ya, gak perlu ada gontok-gontokan, bunuh-bunuhan. Loh, saya berani ngomong ya. Gak cuma bicara tentang perbedaan agama. Dalam satu agama pun kita pernah gontok-gontokan, gitu. Dalam satu agama pun pernah gontok-gontokan. Jadi jangan heran kalau gereja sama gereja gontok-gontokan itu kan biyen, gitu. Tapi intinya apa? Ayo kita lihat. Kalau kita bicara Tuhan, aku melakukan sesuatu kok Tuhan untuk keselamatanku. Aku mengampuni sesamaku. Aku berbuat baik. Aku mengasihi orang lain. Saya mau bilang, itu bukan untuk kebaikan Tuhan. Itu untuk kebaikanmu. Kalau kamu lakukan itu, hidupmu akan baik. Coba kita lihat di dalam Ulangan.
Ulangan 4 ayat 40. Ini kesimpulan dari perintah Tuhan. Ulangan 4 ayat 40. Bapak Ibu bisa jumpai di ayat-ayat lain, tapi saya cuma satu aja ya, saya kutip. Ulangan 4 ayat 40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya, perintah Tuhan yang kusampaikan, yang Musa sampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya apa? Supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Amin. Jadi apa yang jadi perintah Tuhan itu supaya apa? Baik keadaanmu. Kalau kita mau mengampuni orang lain, baik keadaan kita, baik. Kalau kita mau memberikan sebagian harta kita untuk orang lain, kita mau berbagi kepada orang lain, baik, baik. Dalam penelitian ada yang meneliti tentang orang yang menyimpan harta sedemikian rupa dengan ada orang yang berbagi kepada sesama. Ternyata memang apa yang ditulis Salomo itu betul. Ada orang yang begitu hebat menyimpan uang, tapi selalu kekurangan. Tapi ada orang yang membagi-bagikannya, tetapi hidup dalam kelimpahan. Jadi artinya apa? Bahkan kita mau berbagi pun itu untuk kebaikan kita. Bukan kebaikan yang lain, bukan kebaikannya Tuhan. Supaya apa? Baik keadaanmu. Makanya saya selalu bilang, nek aku mikir-mikir ya, kalau saya ini nurut sama Tuhan dari dulu, hidup saya jauh lebih baik. Dan saya yakin yang mengamini ini tidak cuma saya. Ya. Saya yakin Bang Ari juga pasti punya pemikiran yang sama ya. Aduh, kalau dulu saya sudah nurut sama Tuhan, urip-urip koyo ini pasti jauh lebih baik. Sekarang baik, tapi kalau kita pikir-pikir, aduh dulu itu kalau saya nurut sama Tuhan, saya lakukan apa perintah Tuhan, pasti baik keadaan kita. Gak cuma keadaan kita, dan keadaan anak-anakmu. Ya. Bagaimana cinta akan uang itu menghancurkan Indonesia? Ya. Itu berdampak tidak hanya kepada generasi sekarang, bahkan generasi anak-anak kita. Bahkan kalau boleh saya bicara, yang sekarang ini struggle, yang sekarang ini kacau untuk mencari ekonominya sulit sekali, ya itu dampak dari yang dulu, ya. Dampak yang dulu, yang dipanen oleh anak-anak kita, yang dipanen oleh saya, dan nanti dipanen oleh anaknya saya lagi. Jadi Tuhan sudah berikan kepada kita aturan-aturan, dan itu untuk kebaikan kita. Karena itu lakukanlah dengan senang hati. Kalau kau setia di dalam pekerjaanmu, yang diuntungkan Anda. Kalau kau setia dengan pasanganmu, yang diuntungkan Anda. Hanya orang tolol yang bilang, ah rugi gue setia. Ada yang ngomong begitu? Ada yang ngomong begitu? Rugi gue setia. Ada yang ngomong begitu? Berarti main kurang jauh. Betul? Ketika kita tahu bahwa semua perintahnya supaya keadaan kita baik, maka kita akan melakukannya dengan penuh sukacita. Maka dari itu betul adanya, kalau kita selamat hanya karena pemberian, kita nggak ngelakuin apa-apa, semua dikasih sama Tuhan. Nah, karena kita dikasih sama Tuhan, maka kita kembali ke Efesus 2 ayat 10. Karena itu ada konsekuensi yang Tuhan tuntut.
Kamu kan sudah dikasih. Dan ini polanya sama, Bapak Ibu, ya. Polanya sama. Ya. Masih ingat doa Bapak kami? Ya. Doa Bapak kami bilang apa? Ampunilah orang yang bersalah kepada kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Jadi ampunilah kami dosa kami Tuhan seperti kami mengampuni orang lain. Ini patternnya selalu sama. Kita diampuni Tuhan supaya kita mengampuni sesama. Kita diberkati Tuhan supaya kita memberkati orang lain. Tuhan kasih kita hidup dan keselamatan supaya kita berikan hidup kepada orang lain. Selalu seperti itu. Itu sudah jadi rumus di dalam Alkitab. Karena itu gak heran ketika Efesus 2 ayat 10 berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau kita bicara bahwa kita ini menang, amin. Kita menang karena diberi kemenangan oleh Tuhan. Dan karena itu, kalau kita mau hidup di dalam kemenangan, maka kita juga harus jadi berkat buat orang lain. Kita diampuni sama Tuhan, kita ampuni orang lain. Kita diberi kemurahan sama Tuhan, kita bermurah sama orang lain. Sekali lagi, jangan pandang apa yang kamu lakukan itu untuk Tuhan, tapi untuk kebaikanmu, supaya baik keadaanmu. Karena itu semuanya harus kita lakukan untuk Tuhan. Rugikah kita? Tidak. Bahkan ada yang bilang begini, ada lagu yang lagi heboh itu kan, bagaimana kalau Kristen yang masuk surga? Nah, pernah dengar ya? Bagaimana kalau Kristen yang masuk surga? Gitu ya. Jadi ini yang nyanyi orang Muslim gitu ya. Bagaimana kalau Kristen yang masuk surga? Gitu ya. Tapi intinya apa? Jujur saja dah. Ya, kalau kita mau ngomong jujur, aku Pak Ustadz, biksu, kan podo-podo urung tau mati tuh. Loh bener gak? Setuju ya? Loh saya Pak Ustadz sama biksu atau sama siapapun kan sama-sama belum pernah mati tuh. Berarti sih bener sih di. Ayo. Yo nek Kristen bener ora. Saya mau bilang, kalaupun Tuhan Yesus tidak pernah lahir, kalaupun Tuhan Yesus itu hanya tokoh fiktif, kalaupun, maka saya tetap tidak rugi. Kenapa? Karena pengajarannya mengajarkan kita untuk jadi berkat buat orang lain. Rugi nggak? Rugi nggak? Kalau ternyata ya Tuhan itu tidak ada. Tuh kita berpikir ekstrim. Tuhan itu ono murah angel. Loh, bener kan? Tuhan itu yang bener yang mana? Nah, buat saya ya Tuhan Yesus, buat orang Muslim ya beda, buat orang Hindu ya beda lagi, betul ya? Terus yang bener sing di, wis ora usah debat nih. Kita ekstrim-ekstriman. Kalau Allah itu tidak ada. Kalau yang benar adalah teori Big Bang, semua itu terjadi karena kebetulan. Wah. Ya. Jadi ada makhluk hidup itu karena kebetulan, teori kebetulan, gitu ya. Terus kemudian berevolusi sampai jadi manusia sekompleks kita itu karena kebetulan. Ya oke lah, kita ambil teori itu. Saya mau tanya, rugikah kita melakukan semua ajaran Kristus? Saya bilang tidak. Kenapa? Karena ketika kita melakukannya, Tuhan bilang apa? Supaya hidup kita baik, supaya komunitas kita baik, supaya keluarga kita baik, bangsa kita baik. Ayo, di hari Lebaran kita ketemu sama saudara-saudara kita yang lain. Ayo kita pahami bahwa perbedaan memang ada, tetapi tugas kita
untuk jadi berkat. Tidak hanya untuk orang yang baik, betul ya? Tapi kita juga harus jadi berkat buat orang yang belum mengenal Allah. Jangan terus nih, anak yang Kristen, duitnya 50.000. Nyangon ini, kami orang Kristen 10.000. Nggak usah ya, nggak usah membedakan seperti itu. Kenapa? Loh, Tuhan saja memberikan hujan kepada orang baik dan orang jahat. Artinya apa? Tuh, kita tiru Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, tidak ada ruginya. Kalaupun Tuhan tidak ada, kalaupun Allah tidak ada ruginya. Opo meneh, ono. Pastinya kita akan bersama-sama dengan Dia di surga. Amin.